Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengadakan pertemuan kedua dengan materi ajar dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika itu, pertemuan pertama sudah kita sebutkan tahapan-tahapan atau periode pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Untuk itu, kita akan bahas kembali bagaimana dinamika Pancasila sesuai dengan perkembangannya. Dalam materi ini kita bisa lihat, pertama, kompetensi dasar. Kedua, dimensi ideologi. Ketiga, hakikat ideologi terbuka. Dan selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembelajaran ini dengan PJJ ini. Semoga kalian semua siswa kelas 9 dapat mengikutinya dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai Kita lanjutkan pembahasannya melalui video ini. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Sudah siap kalian menerimanya? Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi ini. Dan saya mengajak kalian bersemangat menjadi generasi yang paham terhadap kompetensi. Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi. Indikator pencapaian materi. Kompetensi ini kalian dapat mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa, menampilkan perilaku perjuangan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita lihat hakikat ideologi terbuka dalam kehidupan tatanan masyarakat Indonesia. Menurut Profesor Mobiarto, mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Namanya ideologi terbuka. Inilah gambaran ideologi terbuka menurut Profesor Mobiarto. Selanjutnya, dapat kita lihat bagaimana penerapan ideologi terbuka ini. Sekarang, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda. Ada ideologi yang bersifat terbuka dan tertutup. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri.
Ciri khas ideologi tertutup adalah ideologi yang tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Untuk itu, mari kita pahami bersama, apakah Indonesia itu negaranya dengan ideologi tertutup atau ideologi terbuka. Melalui penjelasan ini, kalian bisa mendapat gambaran bagaimana sebenarnya perbedaan kedua ideologi ini dalam rangka tatanan kehidupan bangsa Indonesia untuk kelangsungan dan kejayaan hidup bangsa Indonesia. Baiklah, kita tunggu slide berikutnya dalam rangka menjajaki kedalaman pemahaman ideologi untuk tatanan kehidupan masyarakat kita. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung gambaran bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Nilai dasar ini, nilai instrumental, dan nilai praksis merupakan gambaran nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dimaksud nilai dasar. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut sebagai berikut. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama, memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, diwujudkan dalam bentuk sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, antar golongan, maupun antar bangsa. Sila ketiga mengandung persatuan, diwujudkan dalam bentuk rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat, demokrasi, atau musyawarah untuk mufakat. Sila kelima mengandung nilai keadilan. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Nilai-nilai dasar ini, jika kita tanamkan pada diri kita, warga masyarakat, dengan penuh kesadaran, maka cita-cita nilai dasar ini akan bisa menjadikan Indonesia jaya dalam rangka menerapkan tatanan kehidupan yang sejahtera. Dari nilai dasar ini, kita bisa petik atau ambil hikmahnya bahwa sila-sila dalam Pancasila itu mendukung keterkaitannya satu sama lain yang digambarkan secara hierarkis piramidal atau tidak dapat terpisahkan satu sila dengan sila yang lainnya. Semakin tinggi tingkatannya, semakin luas isi dan cakupannya. Sila-sila di antara Pancasila menunjukkan bahwa keterkaitan adanya hubungan manusia, hablum minanas, hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan antar sesama warga bangsa, menunjukkan nilai dasar ini digali dari tatanan bumi Indonesia dan oleh masyarakat Indonesia yang merupakan budaya masa lalu yang sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Begitu.
kita lihat kelanjutannya dari nilai-nilai ketuhanan ini, maka kita dapat mengambil hikmahnya bahwa penunjang dari segala kepresidenan tidak lain adanya kekuasaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, digambarkan pada nilai ini. Dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 29, sudah dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, Pancasila kuat kedudukannya, selain tercakup dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, juga di sana di dalam hukum dasar tercatat sebagai hukum dasar negara sesuai dengan yang kita lihat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, bicara tentang nilai ketuhanan, pasal 29 ayat 2 menjabarkan tentang adanya kebebasan jaminan pelaksanaan kehidupan beragama di Indonesia. Setiap agama, setiap masyarakat bebas memeluk agamanya, mengembangkan ideologi agamanya sesuai dengan agamanya masing-masing, saling toleransi, dan saling bekerja sama. Nilai-nilai sila-sila ini merupakan gambaran bagaimana Indonesia terbuka terhadap negara lain, terhadap bangsa lain, terhadap kemajuan, tidak menolak adanya teknologi, namun identitas bangsa Indonesia tetap beridentitas nilai Pancasila. Yang kedua, ideologi terbuka mempunyai nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara, Tetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, serta peraturan perundangan lainnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan batas-batas pemahaman demokrasi Pancasila yang di dalamnya menganut kebebasan yang bertanggung jawab. Demikian nilai instrumen ini. Nilai instrumen ini untuk menjalankan negara, siapapun pemimpin negara harus mengenai nilai instrumen ini, menggunakan kekuatannya dan kekuasaannya atas dasar Undang-Undang Dasar, atas dasar ketetapan MPR, atas dasar undang-undang, serta peraturan perundangan, produk-produk lembaga perwakilan rakyat. Demikian nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Aspirasi yang dapat diterima adalah aspirasi masyarakat dalam rangka kebebasan bertanggung jawab. Demikian 3 nilai yang dapat jabarkan. Semoga kalian bisa memahami dan mendukung terhadap keterbukaan ideologi Pancasila yang dimiliki oleh kita bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Nilai-nilai dasar inilah yang menjadikan Indonesia kuat, berjaya di mata internasional dalam rangka bertarung ideologi untuk kejayaan bangsa. Didukung oleh nilai instrumental yang dihasilkan oleh pimpinan lembaga atau lembaga-lembaga negara sesuai dengan kelembagaan suprastruktur Indonesia. Nilai praksis didukung oleh masyarakat Indonesia yang semakin pandai dengan teknologi informasi, komunikasi, dan sebagainya, sehingga mudah tersebarnya pengetahuan untuk kejayaan bangsa. Dengan demikian, 3 nilai ini menjadi dasar, menjadi pedoman
untuk kita tetapkan dalam kehidupan berbangsa. Dimensi ideologi Pancasila. Suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Dimensi idealisme dapat dipahami bahwa dimensi ini menekankan kepada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, dimensi normatif. Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Yang ketiga, dimensi realitas. Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Demikian dimensi ideologi Pancasila dapat kita ambil hikmah dari mana dari sisi ini kita dapat membantu tetap tegaknya ideologi Pancasila sebagai sumbangan kita sebagai seorang pelajar. Setelah mempelajari materi ini diharapkan sikap dan perilaku kita bisa diwujudkan melalui dimensi-dimensi yang dimiliki oleh Pancasila. Demikian kajian materi dinamika Pancasila Bapak sampaikan. Untuk itu, karena ini adalah sistem PJJ, tidak dapat interaktif pada kalian semua. Bapak tidak bisa memberikan interaktif, tetapi tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan bisa kalian kirim lewat web sekolah, lewat Google Classroom, dan lewat materi-materi yang lainnya. Untuk itu, setelah ini Bapak berikan tugas-tugas melalui Google Formulir yang Bapak sudah sediakan di Google Classroom, silahkan dikerjakan dan baca dan pelajari materi bahan ajar yang sudah disiapkan di dalam Google Classroom. Semangatlah dalam mempelajari materi PPKN ini dan semoga kalian tetap di rumah, jaga kesehatan yang utama, beraktivitas belajar secara sungguh-sungguh, untuk dapat kiranya menjadikan kita sebagai jiwa yang teguh, berwatak Pancasila, berketuhanan yang maha, berperi kemanusiaan, dan bergotong royong musyawarah untuk menyelesaikan pendapat pada masalah-masalah lingkungan kita, dan mencapai derajat yang adil dan makmur sejahtera bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita sewaktu warga bangsa. Akhirnya, pertemuan ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.